Sekarang Dilan di rumah Burhan. Rumah Burhan? Ya, Dilan diusir ayahnya dari rumah. Ya, kenapa? Kita putus. Ai. Baik lagi nih dengan gua Amin. Video kali ini gua nggak bakalan bahas film tegang, namun sekarang gua bahas film romantis yang berjudul Dilan 1991, Street Suara dari Milea. Dirilis pada tanggal 28 Februari 2019 dan disutradarai oleh Fajar Bustami dan Pidi Baek. Tak usah berlama-lama lagi, seperti biasa, sediakan cemilan, miringkan handphone, kuatkan hati dan selamat menonton. Hayu. Di awal video, kita diperlihatkan oleh seorang wanita, tidak lain dia adalah Milea. Milea sendiri sedang mengetik kisahnya bersama Dilan. Dia mengenang masa-masanya bersama Dilan, yang dimana Dilan adalah raja gombal dari segombal-gombalnya tukang tambal ban. Lebih dari sekedar rasa senang. Berhenti! Mana aku nggak berhenti? Aku juga bisa berhentiin motor ini, kamu tahu? Itu si Bayi juga tahu, Dilan. Itu sih tinggal direm aja, iya kan? Bayi ajaib bisa naik motor. Scene beralih di mana Milea dan adiknya bernama Airin sedang belajar dengan seorang guru privat dia bernama Kang Adi. Belum? Adi lupa. Kang Adi baru beli novel. Ujungnya tragis. Nggak usah, Kang. Kan udah tahu ujung ceritanya apa. Dan tidak lama setelah itu, Dilan datang ke rumah Milea dan seperti kita lihat, Kang Adi tidak menyukai kedatangan Dilan. Ya bodor ah. Ayo duduk. Iya. Sesudah di rumah Milea, Dilan ditelepon oleh Milea dan seperti kita tahu, Dilan langsung mengeluarkan jurus gombalnya. Aku tebak kamu pasti cantik ya? Makasih. Lu sekarang lagi pakai baju hijau. Salah. Aku rindu. Setelah Milea ngomong rindu, Dilan malah bilang ke bundanya dan bundanya pun yang ngobrol dengan Milea. Halo Bunda. Kau tahu? Setelah ngomong panjang lebar, teleponnya pun langsung diberikan oleh bundanya Dilan kepada Dilan dan mereka lanjut mengobrol. Harus tanggung jawab katanya. Marah serius. Apalagi kalau kita yang salah. Ya. Apa? Jam 9. Ayo. Yaudah sekarang sama. Yaudah ya. Dah, Dilan. Keesokan harinya, Dilan menjemput Milea untuk pergi ke sekolah. Dan setelah sampai di sekolah, malah Milea ngongkos kepada Dilan. Nggak ada ahlak emang Dilan. Hihi. Lumayan. Buat jajan di BM. Singkat cerita, bel istirahat pun berbunyi dan Milea pun hendak pergi menuju warung BEM. Namun seketika temannya Dilan ngomong bahwa Dilan berantem. Dengan kaget, Milea langsung bergegas ke tempat di mana Dilan berada. Di situ Dilan sedang diobati oleh temannya bernama Akeu. Milea yang cemas langsung menanyakan dengan siapa dia berantem. Dengan sikapnya Dilan yang kita tahu, dia malah jawab dengan bercanda. Berantem sama siapa, Dilan? Agensi IA. Tadi Dilan lagi sendirian. Terus datang 4 orang. Udah aku bilang. Agensi IA. Serius? Ketika mereka pulang, sepanjang jalan Milea yang cemas selalu menanyakan siapa yang memukulnya. Hingga datang ke rumah Milea menangis saat berkata, Milea cinta Dilan. Aku mencintai kamu, Dilan. Kok nangis? Setelahnya, Milea masuk ke dalam kamarnya dan seketika pembantunya Milea berkata, ada surat dari Jakarta. Tidak lain surat itu dari Benny, yaitu mantan pacarnya di Jakarta. Ada surat dari Jakarta. Makasih, Wi. Ya. Mantan pacarku di Jakarta. Dingin. Dia menyebut aku. Dasar pelacur! Aku sakit. Kalau aku sakit nanti siapa yang jagain kamu? Sekarang aku sudah punya Dilan. Dilan yang sederhana. Dilan yang memilih tidak meminjamkan jaketnya untuk aku. Dilan yang berbeda. Tidak lama, Dilan menelpon dan di situ Kang Adi datang dan Milea disuruh pura-pura marah kepada Dilan agar Kang Adi tak enak hati padanya. Dek. Kang Adi. Kamu pura-pura marah ke aku deh. Males banget nemuin. Nah, biar Kang Adinya denger terus jadi gak enak hati tahu kamunya marah-marah. Kamu kira aku cewek apaan? Brengsek! Cewek idola. Iya nih gak tahu malu pulang ke rumah pakai celana dalam tetangga. Kegedean lagi. Diem!
Gak tau malu. Cowok emang gitu, Lia. Lia harus galakin. Naonnya, tak? Tiba-tiba, Dilan datang bersama pasukannya untuk ngerayain mereka jadian dan Kang Adi dijadikan saksi. Kamu mau ngapain bawa banyak orang? Ngerayain kita jadian? Hah? Kan ada Kang Adi. Bagus. Jadi saksi. Ibu dan Airin mana? Mereka lagi nginep di rumah dinas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi dan Milea Tan Hussein telah resmi berpacaran. Iya, Kang Adi pamit. Bagiku lebihkah ku berada bersama. Tiap malam begini. Singkat cerita, ada seorang lelaki bernama Paris. Dia adalah abangnya dan menjemput Milea untuk pergi ke rumah sepupunya Milea bernama Tante Anis dan anak tunggalnya bernama Yugo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Tante Anis. Oh, Hai. ingat kan? Dan Yugo langsung nyosor ciga berit mencium Milea. Dan kita lihat Yugo sepertinya menyukai Milea. Setelah itu Milea dan keluarganya pulang ke rumahnya. Dan seketika esok malamnya Yugo pergi ke rumah Milea. Bagus ya, Li? Iya. Bukan dari Belgia. Tapi panekuk asli Bandung. Martabak. Lia, malam minggu gak kemana-mana. Tiba-tiba temannya Dilan yaitu Pian menelpon Milea dan memberikan info bahwa Dilan ingin membalas dendam kepada orang yang mengkeroyoknya. Tidak lain orang itu adalah kakaknya Anhar. Milea pun langsung bergegas dan menyuruh Yugo untuk mengantarnya di mana Dilan berada dan melarang Dilan untuk menyerang. Namun cara Milea yang salah dengan mengancamnya jika Dilan menyerang mereka akan putus. Mau tuh kasih pelajaran. Yakin? Ya gimana tuh? Jelasin. Kenapa? Ngapain malam-malam di sini? Ngapain malam-malam di sini? Main ya tuh. Rame no. Jangan bohong. Kalau bohong mah hidung aku panjang dong. Kamu mau nyerang? Kata siapa aku mau nyerang ya? Ikuti mauku. Jangan nyerang. Kamu mau balas dendam ke kakaknya Anhar kan? Kata siapa ya? Atau kita putus? Ya. Dengan perasaan Dilan yang tidak baik, ditambah dengan Yugo datang dengan perasaan Dilan yang rasa sakit, malah ditambah oleh keberadaan Di Yugo. mobil? Lia, saya yang bawa kamu. Saya yang tanggung jawab sama ibu kamu. Aku baik-baik aja. Kamu tunggu aja di mobil. Dilan! Udah kan? Singkat cerita, Milea diajak ke bioskop oleh Yugo dan di situ Yugo merayu Milea dan langsung mencip dan Milea langsung pergi karena perbuatan Yugo yang tidak senonoh. Halo. Mau bilang sesuatu. Apa? Selama di Belgia, kamu cantik dan pintar. Lia! Atau aku teriak? Setelahnya, Milea menelpon ke rumah Dilan, namun pembantunya Dilan yang mengangkatnya dan berkata Dilan ditahan oleh polisi. Ya, Dilan ditahan. Malam pun tiba saat Milea sedang ditenangkan oleh Pian dan seorang wanita. Seketika mamahnya Milea datang dan Milea langsung mengadukan perlakuan Yugo saat kejadian di bioskop. Dia nyium Lia. Tadi di bioskop dia kurang ajar sama Lia, Bu. Sayang. Keesokan harinya, Milea dan bundanya Dilan bertemu dan mereka pun pergi ke kantin dan di situ Milea bertemu dengan ibunya Anhar dan menanyakan apa sebab Anhar menampar Milea dan menyuruh Milea agar memberitahu kepala sekolah bahwa Anhar tidak bersalah. Anhar dipecat. Terus terang saya mah kecewa Anhar. Nanya ke orang. Ya, sudah bawa keluar aja. Emangnya kenapa sih? Saya. Dilan, aduh.
Kenapa ujuk-ujuk nampar? Kau ditampar sama si Anhar? Kela bu. Ya udah aja nggak usah dibahas kenapa Anhar nampar anak ibu kalau gitu. Anhar tidak bersalah. Dah, itu aja. Setelahnya pulang dari sekolah dan tahu Dilan dipecat di sekolah, mereka pun pergi ke rumah Dilan dan bertemu ayahnya Dilan dan mereka pun makan-makan dan bareng. Siapa? Pacarnya Dilan. Cantik. Kamu gak keberatan? Dilan ditahan polisi. Ayah baru pulang dari tim-tim ya? Dia itu calon menantumu. Dia panggil saya ayah. Haruslah. Sebelum 4 hari berganti tahun, hari-hari Milea sangat sunyi tanpa adanya Dilan. Aku membayangkan Dilan bersamaku. Setiap Gimana porseninya, rame? pulang membawa bunyi sunyi di kepalaku. Yang mendadak punya suara. Aku menyerah, Dilan. Pada rindu yang mendadak. Cerita pun berlanjut di mana Milea hendak pergi menuju kantor polisi di mana tempat Dilan ditahan. Setelah bertemu, mereka langsung ngobrol tentang hubungan mereka. Bisa. Dilan semuanya. Apa yang buat aku semuanya? Kamu tahu kamu juga bikinan ibu. Tapi dibantu ayahmu. Aku pacar yang buruk. Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu. Kita putus nggak? Kamu mau? Enggak. Kamu beneran mau putus? Dilan, aku rindu. Singkat cerita, keluarganya Yugo ke rumah Milea dan meminta maaf apa yang telah Yugo lakukan di bioskop itu. Maafin saya, Lia. Tiba-tiba, Dilan datang dan Milea langsung ngomong bahwa Dilan pacarnya Milea. Dia pelindung Lia. Ini Dilan. Ini pacar Lia. Iya. Dilan. Dilan kamu pacarku. Sudah, Lia. Iya. Aku pacar Lia. Ya. Dan Dilan mengajak Milea pergi jalan-jalan dan mereka pun langsung ngobrol yang sungguh rumor. Anterin motor aku ke rumah. Kah? Aku ngerasa kayak pahlawan pas kamu bilang aku ngebelain kamu. Terus? Pas Karena memang iya. aku lahir, dianya langsung nggak ada. Kenapa? Makasih. Sama-sama. Oke. Dilan, Singkat cerita, mereka pun manggang-manggang kotok saat tahun baruan. Ya, seperti kita ini tidak lama tahun baruan 2021, ya kan? Keesokan harinya, Dilan datang ke sekolahnya dulu dan pamitan bahwa dia sekolah di tempat yang lain. Namun di situ guru yang bernama Sucipto tidak menyukai kehadiran Dilan. Tiba-tiba, Milea datang dan Sucipto memberikan tangannya untuk bersalaman. Namun sayangnya Milea malah lewat begitu saja. Hah, sialan. zaman Nabi Sulaiman? Lebih ramai sedikit. Singkat cerita, saat Milea masuk sekolah, dia diberitahu temannya bahwa Akeo telah meninggal. Akeo? Serius? Iya, Lia. Sesaatnya Milea belajar, Dilan seketika datang dan menemui Milea. Dan di situ mereka ngomongin tentang Akeo. Aku yang meninggal. Aku tahu. Kita ngelayat bareng. Aku bareng teman-teman. Aku juga. Aku nggak tahu. Di saat ngelayat, Milea bertemu lagi dengan Dilan. Namun setelah melihat muka Dilan, Milea langsung pergi duduk dan dihampiri oleh Dilan. Lalu diajak pulang bareng, namun Milea menolaknya. Oke, di sini kita lihat ending sedihnya dulu ya kawan. Denganmu berdua waktu. Aku minta maaf ya kalau aku salah. Iya. Aku ngantuk. Bang Faris. Singkat cerita, Milea langsung pergi ke rumah Burhan setelah diberitahu oleh temannya di mana Dilan berada. Dan di situ Milea langsung ngajak putus Dilan sambil menampar Dilan.
Dan di situ Milea langsung ngajak putus Dylan sambil menampar Dylan. Dan seketika Dylan mengajaknya pulang Milea untuk terakhir kalinya. Aku yakin kami akan kembali bersatu. Pelajaran bahwa aku tidak main-main. Saat itu, tidak apa-apa putus dulu. Pikiranku sangat mencintainya. Saat Milea bersekolah, dia menanyakan kepada Pian keadaan Dylan dan Dylan berpesan kepada Pian bahwa Pian harus membohongi Milea dengan berkata Dylan telah punya pacar baru. Dia bilang dia udah punya pacar baru. Di situ, hari-hari Milea sangat sunyi. Saat kelulusan tiba, mereka yang sangat meriah, namun Milea merasa kesepian. Namun di situ, Milea telah menemukan seekor lelaki, dia bernama Herdi. Ternyata begitu luas. Aku rasa Dylan juga. Scene beralih ke Jakarta dan Milea menanyakan Mas Herdi, namun tiba-tiba Milea melihat Dylan dan mereka saling menyapa. Setelahnya Herdi datang dan mengajak Milea ke sebuah tempat pesta. Oh, Herdi, Dylan, saya marketing. Duluan ya. Iya. Namun, Milea berniat untuk bertemu Dylan kembali dengan beralasan urusan yang mendadak kepada Herdi. Dan Milea pun mencari Dylan, namun tak kunjung jumpa. Sangat baik padaku. Aku mencintaimu adalah pernyataan yang berlaku tidak hanya kemudian ayah pindah dinas ke Jakarta. Lalu Milea pun pindah kembali ke Jakarta dan kisah pun tamat. Ending yang sangat mengenyoskan. Oke, semoga terhibur. Jadi yang bisa kita ambil adalah janganlah kalian mengucap kata putus walau dalam keadaan terdesak dalam artian masalah yang besar. Oke, saya dari tim Cool Movie ID mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.